Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji usul. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. Wa thumma ila hadratin al-imami Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai halaman 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, pasal. Wa'lam, ketahuilah, anna, bahwa, fi jildi, di dalam tubuh, ibni Adama, anak Adam, maksudnya manusia. Wa'lam, ketahuilah, anna fi jildi ibni Adama, bahwa di dalam tubuh manusia, arba'ata, terdapat 4 asya'a, unsur.
Al kalba satu unsur anjing, wal khinzira dua unsur babi, wasyayatina tiga unsur setan, wal malaka dan empat unsur malaikat. Wal kalba dan anjing itu madmumun tercela, fi sifatihi dalam segi sifat-sifatnya, walaisa dan bukan, bimadmumin tercela, fi suratihi dalam segi suratihi bentuknya, wa kadzalika begitu pula asyayatinu setan, wal malaikatu dan malaikat, dhammuhum sifat tercelanya mereka, setan maksudnya hum kembali pada setan, dhammuhum sifat tercelanya mereka dalam kurung setan, wa madhuhum dan sifat terpujinya mereka dalam kurung malaikat, fi sifatihim dalam sifat-sifat mereka, walaisa dan bukan, dzalika dari segi fi suwarihim bentuk mereka, wa khalqihim dan asal kejadian mereka dalam kurung setan dan malaikat, wa kadzalika dan begitu juga al khinziru babi, madmumun tercela, fi sifatihi dalam segi sifat-sifatnya, walaisa dan bukan, bimadmumin tercela, fi khilqatihi
dalam segi wujudnya. Waqad umiro, dan telah diperintahkan siapa? Ibnu Adam, manusia, bi ayyak syifa, untuk menyingkap zulmal jahli, zulma kegelapan, al jahli kebodohan, binuril akli, dengan cahaya akal pikiran, khaufan, untuk menghindarkan diri minal fitani, dari fitnah, kama qala, sebagaimana sabda an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, ma, tidak, min ahadin, seorang pun, illa kecuali, dalam kurung yang tidak, walahu, padanya, dalam kurung memiliki, ya, tidak seorang pun yang tidak memiliki, gitu nggih, illa walahu, syaitonun, setan, wali, dan aku pun memiliki, syaitonun, setan, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, qad a'ani, telah a'ani, menolongku, ala syaitoni, mengatasi syaitoni, setanku, hatta, sehingga, malak tuhu, aku benar-benar menguasainya, wa kadzalika, demikian juga, asyahwatu, nafsu, wal ghadabu, dan angkara murka, yang bagi, hendaknya, ayyakuna, berada, tahta, di bawah,
Yadil akli kendali akal pikiran, fala maka tidak yaf'ala melakukan syai'an apapun illa kecuali bi amrihi dengan perintah akal, fa'in jika manusia fa'ala melakukan zalika itu semua, soha patutlah dia disebut lahu memiliki husnul akhlaqi budi pekerti yang baik, wahia itulah sifatul malaikati sifat-sifat malaikat, wahia dan itulah badrus sa'adati badru benih-benih as-sa'adati kebahagiaan, wa in dan jika dia amila melakukan bikhilafi dzalika bikhilafi sebaliknya dzalika hal itu fakhodama maka dia melayani asyahwata nafsu wal ghadaba dan angkara murka wasoha maka patutlah baginya disebut lahu memiliki al-akhlaqul qabihatu budi pekerti buruk, wahia itu adalah sifatus syayatini sifat-sifat setan, wahwa dan itu juga badrus syaqai
badru benih-benih, asyaqai kehancuran, fatabayyanu maka jelas lahu baginya fi naumihi dalam tidurnya ka'annahu seolah-olah qaimun dia berdiri masydudul wasati masdudu terikat al wasati perutnya yakhdumul kalba diperbudak al kalba oleh anjing wal khinziri dan babi wakana dan sebagaimana dia masaluhu atau masluhu ya, masaluhu diperumpamakan kamasali seperti umpama rojulin seorang rojulin muslimin seorang muslim yakhudhu menangkapi rijalan muslimina sesama muslim yahbisuhum mereka disekap inda di tempat atau untuk kafirina orang-orang kafir fa kaifa nah bagaimana fa kaifa nah bagaimana yakunu haluka yakunu nanti haluka keadaanmu maksudnya nah bagaimana keadaanmu nanti yaumal kiamati pada hari kiamat idza bila habasta kamu memenjarakan al malaka seorang raja wahwa yaitu berupa wahwal aklu yaitu berupa akal pikiran tahta di bawah yadis syahwati kekuasaan nafsu
wal ghadabi dan angkara murka, wahuma dan keduanya adalah al kalbu anjing, wal khinziru dan babi. Oke, saya jelaskan dulu di pasal ini. Imam Ghazali menjelaskan bahwa di dalam tubuh manusia, tubuh kita ini ada 4 unsur. Pertama al-kalba, yaitu unsur anjing, wal khinzira unsur babi, wasyayatina dan unsur setan, wal malaka dan unsur malaikat. Sebenarnya kenapa kita nggak boleh makan anjing, makan babi, daging anjing, daging babi? Sebenarnya dari sudut pandangnya orang tasawuf ini menemukan bahwa di dalam tubuh kita itu sudah terlalu banyak unsur anjing dan unsur babi. Maka kalau kebanyakan akan terjadi mahdharot. Nah, kalau unsur anjingnya lebih kuat, maka perangai kita ya mirip-mirip anjing. Kalau unsur babi kita lebih kuat, ya perangai kita ini mirip-mirip dengan babi. Kalau perangai unsur setan kita ini lebih banyak, ya perangai kita mirip-mirip dengan setan. Kalau unsur malaikatnya banyak di dalam tubuh kita, maka perangai kita juga akan seperti malaikat. Apa yang bisa kita tangkap dari 4 unsur ini? Jenengan kan tahu anjing. Anjing ini sebenarnya termasuk binatang yang paling cerdas di antara beberapa binatang. Anjing ini dilatih, disuruh mencari sesuatu yang hilang, dia tahu. Tadi ada orang kesini, dia tahu. Dia mau kemana, dia tahu. Ya, dikejar kemana sampai dia bisa menemukan. Nah, seperti anjing pelacak. Jadi anjing itu menurut Allah bukan buruk dari bentuknya. Kalau bentuknya sangat indah, arsitekturnya Allah yang ditempatkan di anjing sangat indah, di babi juga sangat indah. Tetapi dari perangainya inilah yang tidak boleh kita ikuti, karena anjing terkadang menggigit tuannya sendiri. Kalau babi, kalau belum pernah lihat babi di peternakan babi, ya nggak bisa membayangkan. Saya saking penasarannya kenapa kok menyebut babi perangainya buruk. Nah, ternyata babi itu kalau memasukkan ke kandangnya itu tidak ditarik lehernya. Jadi ditariklah buntutnya itu, ekornya, baru dia mau masuk. Apa artinya? Orang kalau banyak unsur babi di dalam dirinya, kalau diperintahkan baik malah melakukan keburukan, kalau diperintah buruk malah melakukan kebaikan. Oke, ini filosofinya seperti anjing, seperti babi. Ya, babi itu kalau suruh masuk ke kandang jangan ditarik kepalanya, lehernya. Jadi buntutnya ditarik ke belakang, malah dia jalannya ke depan. Nah, kalau yang suka rebutan tulang namanya anjing. Ya, filosofinya orang rebutan. Ada tetangganya jualan bakso rame, pingin jualan bakso kayak tetangganya. Nah, ini tipe-tipe yang paling banyak unsur di dalam dirinya
anjing ya. Tetapi anjing sama babi ini bukan buruk dalam bentuk ciptaannya, hanya perangainya saja. Anjing pun tidak mau makan di tempat yang bersih, makannya di tempat yang kotor dan najis. Kemudian setan ini kemarin kan kita jelaskan perangainya suka mengadu domba. Makanya unsur-unsur yang ada di dalam diri kita berbentuk setan harus dikendalikan. Contoh, orang suka menyebarkan berita hoax, itu kan unsur setannya lebih banyak. Nanti sebentar lagi bulan April banyak setan gentayangan menyebarkan hoax. Ya, musim-musim begini sudah menyebarkan hoax. Makanya ini unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian unsur malaikat. Malaikat itu jujur, AABB ya. Karena malaikat ketika diperintahkan Allah untuk sujud ya sujud terus selama-lamanya. Diperintahkan Allah untuk bertasbih ya bertasbih terus sepanjang hidupnya. Nah, kalau kita ini unsurnya lebih dominan malaikat, maka perangai kita akan menjadi baik ya. Kalau orang suka bermusuhan, berarti unsur setannya lebih banyak. Ada tetangga nyinyir aja sudah biarin aja, itu unsur setannya lebih banyak. Orang kemana-mana bawa makanan aja, berarti unsur babinya lebih banyak. Babi itu isinya makan aja, makan tidur ya. Jadi ini yang ada di dalam diri manusia. Kita tidak boleh terpenjarakan oleh unsur-unsur ini ya. Kalau yang paling penting dalam hidup kita adalah makan, berarti kita sama dengan memenjarakan sesama muslim untuk digadekan kepada orang-orang kafir. Maka pertanyaannya, hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Ini pilihannya ketika makan. Nanti ditanya sama Allah, kamu makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Kira-kira jenengan hidup ini untuk makan apa makan untuk hidup? Gak makan sehari aja bingung, oh berarti tujuan hidupnya adalah untuk makan. Nah, supaya kita makan ini bukan tujuan hidup, kita dihidupkan di dunia tujuannya juga bukan untuk makan. Jadi apa? Bagaimana kalau ditanya oleh malaikat, tujuanmu hidup di dunia untuk apa? Makan untuk hidup, apa hidup untuk makan? Coba tolong dijawab yang di sini sama yang di sana. Tujuan jenengan hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Kalau orang di Yunani itu mengatakan mensana en corpore sano. Tuh, kalau sekolah SD dulu kan guru olahraga pasti mengajari kita mensana en corpore sano. Kalau guru sekolahnya di madrasah menyebutnya al-aqlus salim fi jismis salim. Hafal enggak mensana en corpore sano? Kata orang Yunani, jiwa-jiwa yang kuat itu berada di dalam tubuh yang kuat. Kata siapa? Ya, jiwa yang kuat belum tentu juga dalam tubuh yang kuat. Ya, preman-preman yang kekar-kekar badannya itu kan ya kuat-kuat badannya, tapi jiwanya kan lemah. Koruptor-koruptor itu luar biasa kuat badannya, tapi jiwanya juga lemah.
Yang bahasa Arab tadi ya terjemahnya mensana en corpore sano. Kalau diterjemahkan bahasa Arab ya al aqlus salim fi jismis salim. Kalau di kitabnya orang tasawuf, yang selamat adalah yang memiliki kolbun salim, hatinya yang suci bersih. Makanya tujuannya makan untuk hidup apa hidup untuk makan. Dengan hidup untuk makan apa makan untuk hidup, Pak? Oke, ibu-ibu ini tujuannya untuk hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Ini hati-hati, beda-beda tipis. Nyambut gawe ngoyo-ngoyo ya untuk makan, makan untuk hidup. Berarti tujuan hidup kita untuk makan. Akhirnya kalau tujuan hidup kita untuk makan, maka kita akan dihancurkan oleh makanan-makanan yang kita makan setiap hari. Jadi nanti kalau ditanya malaikat, hei anak Adam, kamu untuk apa hidup di dunia? Kamu hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Jawabnya, saya hidup untuk sekedar makan. Ya. Jadi saya hidup untuk sekedar makan. Jadi saya makan pun juga untuk sekedar hidup. Jadi hidup kita biar iktikat kita bisa hidup itu bukan karena makanan tapi karena Allah. Nyatanya banyak orang yang makan kenyang akhirnya mati. Matinya kenapa? Ya terkena penyakit diabetes dan sebagainya. Itu kan orang yang makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ya maka Nabi itu ketika ditanya makan untuk hidup atau untuk makan, maka makannya hanya untuk meluruskan ini tulang belakang. Yang penting bisa ngadeg jejek, tidak perlu kenyang-kenyang. Oke, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, ini akan mempengaruhi hidup kita. Pola hidup kita pun juga akan terpengaruh dengan makanan dan minuman yang kita minum, kita makan. Contoh begini, contoh. Kita punya anak kecil, ya. Kita belikan minuman susu kotaan, ya, susu kaleng. Ini di toko-toko yang luar biasa menjaga kebersihan. Ini susu ini, produk ini bersih dan higienis. Nah, terus kita berikan untuk anak supaya sehat. Itu secara fisikly sehat. Ya. Tetapi kalau sumber yang kita gunakan untuk beli susu itu tidak baik, ya semacam perolehannya anjing babi, maka jadinya anak pun karakternya tidak baik. Ya zaman kecil saya ini dulu kalau sekarang kayaknya ya jarang ya. Orang tua yang punya profesi tertentu, ketemu di jalan minta uang, ketemu di ini minta uang, tapi secara materi kaya. Nah, kemudian untuk beri makan minum anak dan istrinya, anak-anak dan istrinya, maka anaknya orang begitu itu disuruh sekolah ya, angel, ya, dua blek. Nah, kenakalan anak bukan disebabkan pergaulan saja, tapi apapun yang diserap oleh anak, oleh tubuh kita akan mempengaruhi perilaku kita. Makanya kalau orang sukanya korupsi, perilakunya uang itu kayaknya gatel, kalau nggak dipakai ini pakai itu gatel.
Ya, tapi kalau uang itu hasilnya bersih, maka dia awet di rumah. Ya, di rekening itu awet, di mana-mana awet, bisa menambah keberkahan. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Walaupun makanan itu menurut ahli gizi itu higienis, ya, bersih dan tidak membahayakan, itu memang tidak membahayakan fisik kita. Tapi walaupun bersih tapi haram, itu membahayakan bagi ruhani kita. Ya, begitu kita makan makanan yang haram, maka kolbu kita ini akan tertetesi noda dosa. Sebagaimana kertas putih itu ditetesi oleh tinta hitam. Tis, waktu netes sedikit ya kelihatan, tapi nggak terasa. Lama-lama netes terus karena dosa, sehingga hati kita menjadi keras. Ketika hati menjadi keras, hidayahnya Allah tidak masuk. Ketika dia sakit, diobati dosis tinggi pun tidak mempan. Dibawa kemana-mana juga tidak sembuh. Ya, maka inilah gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Yang ada di dalam tubuh kita itu ada 4 unsur tadi. Maka untuk menjaga 4 unsur itu tidak bisa kita hilangkan dari tubuh kita. Bisanya kita menseimbangkan, ya. Yang suka makan, suka minum, suka ngemil, suka dolin, ya itulah ada 3 unsur, namanya babi, anjing, sama setan. Kalau yang namanya malaikat, senengane tidak ngaji, sholawatan, pokoknya ibadah-ibadah itu seneng. Nah, kalau unsurnya yang seperti itu lebih banyak, maka lebih banyak hal-hal yang terpuji. Oke, mungkin ada pertanyaan? Nggih, monggo. Ini dimaksud keseimbangan apa ya? Ada kerja itu ini ada anjing, babi, setan dan malaikat. Terus bisanya ini mengatur hanya keseimbangan. Maksudnya keseimbangan ya. Maksudnya keseimbangan begini, kita oleh Allah di Quran kan disuruh menjadi ummatan wasato, umat yang tengah-tengah. Artinya apa? Ya jangan terlena dengan urusan dunia terus jangan terlena dengan akhirat. Sing kadung akhirat gak gelem mikir donya, sing kadung donya ora gelem mikir akhirat. Jadi ibadah itu penting, bekerja itu penting, makanya ini harus seimbang. Kalau kerja saja berarti unsur yang paling kuat adalah 3, yaitu anjing, babi, dan setan. Senengane ngaji tok ora tahu nyambut gawe. Pilih mana? Duwe mantu ganteng, pinter ngaji ora pinter nyambut gawe. Ini unsur malaikatnya kuat. Piye yo? Ngeboti malaikat apa ngeboti setan, babi karo anjing? Ini kita juga nanti akan dihadapkan begitu. Punya mantu perempuan, pinter ngaji, hafal Quran, tapi mau nyambut gawe, hafalan Quran tok tangi turu subuh sudah pegang Quran. Kon masakno bojone nggak mau, ini nggak mau, cuci nggak mau, ya punya anak mandikan anaknya nggak mau, nyewoki anaknya gak gelem. Lalu unsur malaikatnya luar biasa tapi nggak seimbang. Orang merasa di otaknya ada Qurannya. Nah ini. Terus kalau orang yang unsur malaikatnya nggak ada, istri zaman sekarang minta suaminya untuk mencarikan pembantu, mandikan anaknya pembantu, semuanya pembantu, ya dapur pembantu, semuanya pembantu lah. Ini unsur 3-nya lebih dominan.
Okay. Ya harusnya jadi manusia itu kalau menurut konsepnya Imam Ghazali, kalau pingin bahagia, ya keempat-empatnya itu harus seimbang. Yo sekali-kali kita traveling, ojo ngaji Sampai seperti saya ini dikomentari anak saya, wah mosok setiap minggu ngaji gak pernah traveling. Ya jawab saya, bapakmu wis blenger dolin, saiki garek ngaji, kowe lebih dolin nang kono. Yeah. Jadi memang kita kalau pengen bahagia, contohnya kan ada orang usianya sampai 100 tahun. Saya tadi pagi itu ketemu orang yang usianya 100 tahun, dia tidak sakit, tidak pikun. Yeah. Saya dipanggil ke sana, disuruh menulis dulu kitab-kitab yang beliau pelajari dari gurunya, dari Mbah Hashim. Itu kitabnya masih kertasnya saya nih. Itu disuruh taskeh saya begini-begini nih. Iya, orangnya enggak pikun sama sekali. Usianya sudah 100 tahun. Karena apa? Orang seperti ini dalam hidupnya adalah menyeimbangkan diri. Jadi malam, contohnya begini, Allah kan sudah membagi waktu itu 24 jam. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja. Lah, kita sudah dibagi 3 oleh Allah ya. 1 hari 1 malam itu sepertiga masing-masing. Tapi kadang-kadang kalau orang terlalu banyak kerja terus, istirahatnya kurang, ibadahnya kurang. Sing kadung wiritan poso-poso terus gak pernah kerja. Disuruh kerja wis pokoknya aku ngenteni tetes embun teko Gusti Allah. Jadi kerja harus imbang. Ya, ubudiyahnya imbang, duniawiyahnya imbang. Ojo wiritan sampai bengi, ternyata paginya tidur ya. Habis subuh tidur sampai jam 2 siang. Itu ya nggak baik. Makanya 8 jam itu oleh Allah untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja. Contohnya begini, orang kan kerja pempengan, waktunya ngantuk, itu kan hidayahnya Allah melalui hawas indra. Wis saya ngantuk ben gak ngantuk diombeni kopi. Setiap ngantuk diminumi kopi, setiap ngantuk diminumi kopi. Lama-lama hidayah itu akan dicabut oleh Allah. Kok gak ngantukan yo? Akhirnya melek terus. Apa kata dokter? Bapak atau ibu ini kena penyakit namanya insomnia. Nah, itu gara-gara kan diberi Allah sinyal hidayah melalui hawas, melalui indera, bahwa waktunya kamu istirahat. Terus nggak istirahat ngopi ya. Kamu diberi oleh Allah hidayah waktunya tidur, nggak tidur. Akhirnya pagi didoping dengan multivitamin ya, didoping dengan minuman. Lama-lama hidayah itu juga akan dicabut oleh Allah. Gak kroso kesel, ujuk-ujuk makprek. Terus speaker langgar, musola, masjid berkumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik mandek-mandek ini apa iku? Sopo-sopo kae. Padahal kerja bakti. Karena biasa kalau assalamualaikum di speaker itu enek tanggane mati. Kita ini seakan-akan sehat karena hidayah itu tidak pernah kita perhatikan dari Allah. Wis boyoke loworo kabeh diombeni obat. Akhirnya kan Allah tidak mengantarkan hidayah berbentuk hawas ya, berbentuk indera kepada kita. Akhirnya hilanglah perasaan itu. Tiba-tiba orang sakit komplikasi. Orang kalau hidupnya seimbang, tidak terlalu mengikuti hawa nafsu yang ada unsur anjing, babi sama setan, insya Allah panjang umur. Ini panjang umur.
Cuman jangan kepanjangan umurnya. Nanti malah malaikat itu lupa wayai jemput gak dijemput. Makanya jadi orang tua kelontang-kelandung ya, anak-anaknya sudah pada meninggal, dia belum meninggal. Saya mengingatkan sama jamaah ngaji, jangan minta Allahumma tawil umurona. Kalau minta umur panjang harus disertai rizkinya yang panjang, kesehatannya juga panjang. Nah, banyak orang yang minta umurnya panjang tapi lupa tidak minta kesehatannya juga menyertai umurnya yang panjang. Akhirnya umurnya panjang jadi kembang bayang, ramutane anak putune ya. Umurnya dipanjangkan, kesehatan panjang, lupa tidak minta rizkinya panjang. Dulu jadi orang top miliarder, lama-lama tua habis uangnya jadi pengemis di jalanan. Nah, makanya berdoa itu kalau orang tasawuf harus hati-hati kalau sudah minta kepada Allah. Oke. Jadi ini namanya keempat unsur ini harus seimbang. Kita ini sudah tidak seimbang hidup kita. Contohnya seperti kalau kita mau beli buah, pisang itu kalau hajatan seperti saya kemarin diantar itu masih keras, terus nyampe sini sore itu sudah gembuk. Saya tanya, ini disemprot apa gak? Mboten enten Gus, mboten disemprot. Waduh, ya iki ngarana umur pendek. Apapun itu sudah disemprot. Saya bilang gini, loh, iki Cavendish pisangnya kok seperti ini. Tapi saya cari yang tidak seperti itu di pasaran tidak ada. Angel. Ono paling ya kirimannya Abah Jalil. Iku paling ya masak sisir, gak cukup untuk 300 undangan. Jadi kita harus pandai-pandai menyeimbangkan hidup kita. Oke, contohnya kita makan nasi, berasnya itu mampu bertahan setahun ditimbun, berarti sudah ada obatnya. Makan walaupun tidak berlebihan, tapi yang kita makan ini sudah tidak menyeimbangkan kesehatan kita. Minum, sekarang ngetren minum tidak mau air sumbernya sendiri, galonan, tinggal telepon diantar. Nah memangnya kalau minuman di galon itu mampu bertahan setahun, logika berpikir kita, apakah tidak ada yang namanya bahan pengawetnya? Walaupun itu air putih, ya kita minum itu semakin banyak ya semakin rusak juga. Oke. Karena tidak ada yang alami. Makan kangkung itu loh, saya di sawah, saya ke sawah, saya tanya yang garap sawah, kok kangkungmu 3 hari sekali panen? Iya mas, pokoknya ben mari panen ini tak semprot, telung dino maneh panen, mari panen tak panen ini tak semprot. De kangkung dulu menyehatkan. Kangkungnya dibawa ke pasar, kita beli, kita makan kangkung, di dalamnya pestisida. Ya inilah kata Nabi, nanti umatku umurnya antara 60 tahun. Oke. Jadi banyak hal yang kita perhatikan untuk menyeimbangkan keempat unsur ini. Oke. Jadi yang dimaksud itu tidak hanya zahirnya saja, tapi batinnya juga diseimbangkan. Separuh untuk mikir dunia, separuh untuk mikir akhirat. Jangan dihabiskan memikir yang tidak berguna. Contohnya kalau kita diberi oleh Allah 100 giga, jadi 100 giga itu digunakan untuk aplikasi yang berguna untuk kita. Jangan aplikasi game-gamean semua masuk, akhirnya aplikasi yang membahagiakan kita tidak ada. Ya, jatahnya 100 giga, yang 100 habis untuk yang tidak bermanfaat. Ada pertanyaan lagi?
Jadi menurut Imam Ghazali kita disuruh menyeimbangkan 4 unsur ini. Kowe wis kakean mangan ngemil ae, ya jangan lanjut. Oke. Saya nggak puasa, nggak makan, tapi ngemil. Oke. Terus pingin sehat, olahraga terus sampai seperti atlet. Sebenarnya nggak tambah sehat, oke. Karena fisik kita terforsir. Kita lanjutkan faslun pasal. Wa'lam dan ketahuilah annal insana bahwa manusia fi surati bani adama, fi surati dalam bentuknya ibni adama sebagai anak Adam, al yauma hari ini, wa ghadan dan besok atau kelak, tankashifu akan tersingkap, lahu baginya, al-ma'ani wujud abstrak, fatakunu maka akan ada aswaru bentuk-bentuk, fi ma'nal ma'ani dalam arti al-ma'ani makna-makna abstrak. Fa'amma adapun alladzi yang ghalaba dikuasai alaihi oleh al-ghadabu angkara murka, fayakumu akan tampil fi surati dalam bentuk al-kalbi anjing, wa amma adapun alladzi yang ghalaba dikuasai alaihi oleh asyahwatu nafsu, fayakumu akan tampil fi suratil khinziri dalam bentuk al-khinziri babi, lianna sebab aswaro bentuk-bentuk itu
tabi'atun akan mengikuti lil ma'ani abstraknya, wa innama dan bahwa yubsiru orang yang melihat, an-naimu orang sedang tidur, fi naumihi di dalam tidurnya, ma sesuatu, soha yang berlaku, fi batinihi dalam batinnya, wa innama dan bahwa arafta yang kamu ketahui, annal insana bahwa manusia, fi batinihi dalam batinnya, hadhil arba'atu hadhihi ini ada, al arba'atu empat unsur, fayajibu maka seharusnya manusia ayyuraqiba selalu mengontrol harokatihi gerak-gerak batinnya, wasakanatihi dan kondisi diam batinnya, wa ya'rifa dan mengenali dirinya, min ayyi dari unsur apakah dia, al arbaati dari empat unsur tersebut, huwa adalah fa inna maka sifatihi sifat-sifat itu tahsulu masuk sampai fi qalbihi ke dalam hatinya, wa tabqa menetap ma'ahu bersamanya ila yaumil kiamati hingga hari kiamat, wa in jika
bakia dia tetap min jumlati bersama di antara al-baqiyatis sholihati perbuatan as-sholihati baik. Jadi nanti kalau ada istilah al-baqiyatus sholihah yaitu perbuatan baik dari unsurnya manusia. Syai'un sesuatu, fahuwa maka ia merupakan badrus sa'adati benih-benih as-sa'adati kebahagiaan. Wa in baqiya jika dia tetap ma'ahu bersamanya ghairu dzalik namun tidak demikian fahuwa maka ia merupakan badru benih asyaqai kesengsaraan wa banu adama dan manusia. Fahuwa maka ia merupakan badrus syaqai benih kesengsaraan wa banu adama dan manusia la yang faku tidak bisa terputus wala dan tidak pula bisa yang fasilu terpisah an harokatin dari gerak atau sukunin diam wa qalbuhu dan hatinya mislu zujaji mislu laksana az-zujaji kaca cermin ya. Wa akhlaqu su'i dan perangai buruk kaddukhoni ibarat asap wa dzulmati dan kepekatan fa idza ketika wasola sampai ilaihi pada manusia zalika perangai itu
Azlama menjadi gelap, alaihi manusia, tariqus sa'adati jalan kebahagiaan, wa akhlaqul hasani dan budi pekerti baik, kanuri bagaikan cahaya, wadzaui dan pancaran sinar, wa idza jika dia wasola sampai ilal qalbi ke hati, toharohu maka akan menjernihkannya, min dzulami dari kepekatan, al maasi maksiat, kama qala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atbi iringilah as-sayyi'ata yang buruk, al-hasanata yang baik, tamhuha maka yang baik akan menghapusnya, wal qalbu dan hati, imma ada kalanya mudhi'un bercahaya, atau mudlimun gelap gulita, wala dan tidak wala yanju maka tidak ada yang selamat, illa kecuali man orang atallaha mendatangi Allah, biqalbin dengan hati, salimin suci bersih. Ini hati yang sehat, maksudnya hati yang tidak ada ketetesan dosa sama sekali. Nah, pasal ini Imam Ghazali menjelaskan kita hari ini dengan hari besok itu sama. Ini dulu ke pasal ini. Nah, kenapa ada orang
di usia tertentu, nah ini kan hari besok namanya usia tertentu, di masa tuanya sengsara. Itu karena sudah terjadi di masa dulu. Nah, gambaran di masa dulu sudah terjadi dan akan diwujudkan oleh Allah di masa sekarang. Makanya istilahnya kalau orang Jawa, barang siapa menanam pasti akan menuai. Orang dilanda musibah, dilanda ketidakbahagiaan, ketidaksenangan, dilanda sakit, itu karena hal-hal yang pernah kita lakukan di masa lalu. Makanya kadang kita ini lupa ketika sehat, kita nggak memikirkan ketika kita sakit. Makanya Nabi itu juga memberikan rambu-rambu, pikirkan 4 sebelum datangnya 4, pikirkan 5 sebelum datangnya 5. Ketika muda nggak pernah mikir bagaimana tua nanti. Ketika masih kaya tidak berpikir bagaimana ketika miskin sudah tidak mampu bekerja. Makanya Imam Ghazali ini mencerminkan apa? Di dalam diri manusia kan ada kolbu. Kolbu itu seperti cermin, ya, kaca cermin. Kaca cermin kalau kita mandi di dalam kamar mandi itu ada cermin. Terus mandi kita pakai showernya pakai air hangat, pasti kembun, itu yang namanya cermin. Dan tidak bisa kita gunakan untuk bercermin kecuali setelah dilap dengan kering. Nah, sama dengan hati kita. Kenapa hati kita tidak bisa tajam? Karena masih kotor seperti cermin. Kita akan sering melihat orang di masa mudanya seperti wah luar biasa, seakan-akan dia tidak bisa jatuh miskin, seakan-akan karirnya tidak akan bisa pudar. Ya sama dengan artis, contohnya kalau kita bicara hari ini, kalau lagi ngetop, mas gak luar biasa, ya, kemana-mana dikawal ngalahkan presiden. Artis tahun 90-an luar biasa, di mana-mana layar kaca wajahnya dia. Tapi kan juga tidak sedikit pun artis yang dulu kaya raya sekarang ngamen, sekarang jualan gorengan keliling, ya. Kenapa seperti itu? Ya ketika masih jadi artis lupa daratan, kacang lupa dengan kulitnya. Ya memang itu bagi-bagi uang, bagi-bagi hasil kerjanya kaya-kaya seperti sedekah. Tapi sebenarnya kan hanya untuk pencitraan, sehingga amalnya tidak menolong dia. Makanya di sini ada yang namanya sesuatu itu yang bersifat abstrak dan sesuatu bersifat konkret. Apa yang telah kita perbuat di masa lalu akan dikonkretkan Allah di masa yang akan datang. Kalau di masa lalu jenengan itu tekun tirakat supaya di masa tuanya hidup enak sampai mati pun enak, ya nanti akan diwujudkan oleh Allah di masa tua kita jadi enak. Jadi sesuatu yang abstrak itu akan diwujudkan Allah dalam wujud yang nyata. Angan-angan itu, cita-cita itu masih dalam bentuk angan-angan lah, itulah masih bentuknya abstrak. Ya, tapi kan cita-cita bisa kita wujudkan. Itu kalau istilah dalam bahasa Arab namanya maknawi dan hissi. Ya makanya bercita-citalah jadi presiden, ya jatuh-jatuhnya kan jadi bupati. Cita-cita cuma jadi bupati, jatuh-jatuhnya jadi RT. Nah makanya ini sesuatu yang abstrak itu juga akan menjadi wujud konkret di masa yang akan datang.
abstrak yang kita lakukan di dunia ini juga akan menjadi konkret nanti di akhirat. Kita mungkin korupsi, tidak akan ada orang tahu. Memang Allah menutupi rahasia hati kita. Tapi kan dari perbuatan-perbuatannya itu bisa diduga kalau orang ini punya kebiasaan buruk, orang ini punya kebiasaan baik. Oke, maka hal-hal yang konkret atau hal-hal yang abstrak akan terwujud kedua-duanya. Jadi wujud ma'ani ya, seperti sekarang jenengan ngaji bersama saya, itu sudah pernah terlintas dalam pikiran secara abstrak. Saya tuh pengen ngaji di mana ya, saya tuh pengen cari guru agama di mana ya. Akhirnya otak ini berpikir, sang raja ini berpikir mencarikan jalan keluarnya. Oh, ke sana ngajinya, oh ke sini ngajinya. Jadi sesuatu yang abstrak itu bisa diwujudkan. Oke. Maka apa yang kita alami hari ini adalah efek domino atau efek buruk dari masa lalu kita. Contoh, ada orang kena yang namanya penyakit tumor hati. Kan aneh penyakitnya tumor hati. Kalau ilmu tasawuf mengatakan karena penyakit hati dari dulu tidak pernah dia obati, maka hatinya pun secara fisik akan terkena tumor. Otaknya nggak pernah dibersihkan, ngeres saja. Kalau mikir, lama-lama kena kanker otak. Kakinya nggak pernah diajak jalan ke masjid, jalannya ke tempat-tempat rumah makan, ke tempat ini, ke tempat itu. Akhirnya diberhentikanlah kakinya supaya tidak ke tempat-tempat yang dulu pernah dia datangi. Karena jalannya sudah tidak bisa berjalan, akhirnya mencari jalan yang pintas-pintas. Ini sudah terjadi sejak abad keempat Hijriyah sampai sekarang abad 14. Contohnya saja, orang kalau masih banyak uang, ketika sakit yang dicari adalah dokter, yang dicari adalah rumah sakit yang ngetop-ngetop. Tapi ketika berada di depan dokter, dia tidak berani mengatakan, Pak dokter, saya berobat ke sampean itu, sampean berani nggak menjamin saya sembuh? Tapi kalau uangnya ini sudah habis, ya sudah dipakai ke Singapura nggak sembuh, ke China nggak sembuh, ke Eropa nggak sembuh, baru dia punya pikiran gini, kita datang sajalah ke Pak Wid, mudah-mudahan kita ketemu obatnya di sana. Loh, kasih kadung melarat yang nungguin. Tapi kalau ketika masih kaya disarankan temannya sana ke Mas Wid sana, nggak akan datang. Nah, ini kan wujud konkretnya dari abstraknya, ya. Orang itu akan memperlakukan nabinya sebagaimana paranormal. Akhirnya diobati karo Quran, nggak ada bedanya diobati dengan Mbah Dukun pakai jampe. Kalau orang beriman dalam menghadapi situasi yang abstrak menjadi konkret ini, contohnya kalau dia sakit, ya, Allah itu kan berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan diturunkan minal qur'ani, dari Quran ini, ma huwa, apapun yang ada di Quran ini, syifaun adalah obat atau penyembuh, wa rahmatun, dan rahmat belas kasihannya Allah, lil mu'minina, tapi ini bagi orang-orang yang percaya sama Allah. Orang percaya sama Allah kan ketika sudah nggak punya uang, ketika rumahnya sudah mulai dijual satu persatu, baru muter tasbih, subhanallah, subhanallah. Bebek ini mandi nang Mbah Ngampel, iso merubah nasib.
terus baca-baca mantra-mantra, baca-baca doa di Mbah Ngampel. Lah itu kan abstraksi dari masa lalu yang dikonkretkan Allah di masa yang akan datang. Begitu juga amalan perbuatan kita di dunia ini yang tidak orang ketahui, ya, nanti akan ditampakkan oleh Allah di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah ditampakkan. Kalau yang kuat adalah ghadab, berarti di situ anjinglah yang paling kuat. Kalau yang kuat namanya syahwat, berarti babilah di situ yang kuat. Kalau yang kuat namanya budi pekerti yang baik, maka malaikatlah yang kuat. Tapi kalau munafik di dalam dirinya, maka setanlah yang paling kuat. Nah, bagaimana menyeimbangkannya? Maka kita harus melakukan mujahadah. Yang kemarin kan sudah saya berikan titik-titiknya. Seperti yang ditanyakan si Mbah Bai'ah, Gus ini bagaimana cara mengamalkannya? Ya sudah, di setiap titik di situ ada 1000, ada 5000, ya dibacakan itu supaya yang ada di dalam organ tubuh kita ini seimbang. Ya, jadi itu dibaca Allah, 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 Allah. Terus jangan ketemu YouTube membaca zikir Allah, Allah itu tidak ada pahalanya. Waduh, ini ngaji nih kurang adoh, ngopi nih kurang adoh. Malaikat saja tidak berani menandingi asma yang namanya Allah, Allah dengan yang lain, kok malah zikir Allah, Allah tidak ada pahalanya. Sanggup sajalah orang gelenjing di jalanan. Oke, jadi cara menyeimbangkannya, kita ini harus bermujahadah. Contoh, kalau jenengan sakit tidak sembuh-sembuh, diobati model biar tidak sembuh. Ulama tasawuf menemukan di dalam diri manusia ini ada 800.000 titik yang dapat ditemukan ulama tasawuf, ya. Tapi kedokteran itu masih menemukan kurang dari 100 titik, ya. Makanya kalau ingin kita kembali sehat, bacalah zikir Allah, Allah dalam kondisi mujahadah sebanyak 800.000. Kalau sehari itu dapat 1000, berarti ya 800 hari, 6 tahun. Ya 1000 hari itu kan ya 3 tahun. 800.000. Ya, 800.000 dibacalah paling Allah, 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 Allah. Lah, karena hati kita dan otak kita terbiasa dengan sesuatu yang abstrak tadi, mosok iso sih wiritan Allah, Allah tok menyembuhkan. Nah, jenengan mulai dikoroi setan namanya. Wong kita kan paham bahwa sesuatu yang ada ini termasuk kita adalah ciptaannya Allah. Kalau kita rusak, nggak ada yang bisa nyervis, ya sudahlah panggil penciptanya. Ya, logika berpikirnya kan begitu, panggil penciptanya. Penciptanya siapa? Ya situ namanya Allah. Allah, 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 Allah. Syukur-syukur dengan Allah, Allah, Allah. Barokahnya orang sakit menjadikan kita usul. Coba kalau nggak dikasih sakit, masa Allah, Allah kan ya nggak mau. Mau dijak zikir wirid lungguh dilu lapo sih. Sama dengan orang-orang di zaman sekarang. Saya punya kisah teman saya sekolah dari MTS sampai aliyah tahun 86 itu belajar kitab Dalailul Khairat bareng dengan saya. Dia tahun segitu SMP sudah bisa nyetir mobil, ya, terus kita ngaji bareng, tapi beli kitabnya, saya beli kitab, dia juga beli kitab, tapi nggak mau ngaji. Terus dia pada waktu itu mengatakan begini, wes sing ngaji awakmu ayo, ngoleh awakmu dadi wong ngetop, idumu mandi aku tanang omahmu, engko aku tak njaluk donga awakmu.
Dia ingat saya 38 tahun yang lalu karena didhawuhi orang, ya karena dia seorang pejabat di Jakarta, ya, karena tanggal 24 bulan 4 besok mau ada pemilihan lagi, dibilangi sama orang bahwa suruh menghafalkan kitab sholawat namanya Dalailul Khairat. Ya dia gak hafal, terus dia ingat saya, akhirnya ketemulah saya ke sini. Ya saya kasih tahu, ini loh kitab yang dulu saya beli sama kamu. Kamu nih sih karena aku biar ngomong, aku lekot poso kon tirakat gak kuat, aku njaluk awakmu instan. Itu ucapan dia pada waktu SMP kelas 3. Sekarang terwujud 38 tahun yang akan datang. Kayak ketemu saya di sini. Saya tanya, kamu tadi ke sini ada pengawalan enggak? Kok aku sepeda motor wele kok. Ya, karena ingat kitab yang dulu pernah diijazahkan sama-sama ngaji. Dan itu dibutuhkan dia saat ini. Dia pokoknya aku kok njaluk awakmu ayo. Dia pun kelakon sama Allah begitu. Nah, ini wujud-wujud abstraknya di zaman dulu sudah sama-sama ngaji. Yang saya ngelakoni bisa menjadi konkret, dia tidak mau ngelakoni. Sama dengan kita pingin pisang, pingin buah-buahan, kalau disuruh nanam pohonnya ndak mau. Tapi lek buah tanggane uwoh, Mak De, aku njaluk pencite ya Mak De. Sama dengan saya pergi kemana-mana kan bawa yang namanya tusuk gigi di tas, ada kurek kuping yang namanya cotton bud. Terus teman saya di sebelah saya, Mas, gue tusuk gigi Mas. Aku nggak tusuk gigi aja nih guys, apa iki awakmu ae nang ndi? Mbok tuku kono lho nang Alfamart, Indomaret yo murah. Nah itu abstraksinya seperti itu. Oke, apa yang jenengan sampaikan di dalam hati hari ini juga akan terwujud nanti di masa yang akan datang. Begitu juga di hari kiamat. Ketika kita zikir wirid, ya Allah, ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Ghaniyu, ya Hamid, yang maha kaya, maha terpuji, yang maha kaya, yang maha terpuji, terus diulang-ulang. Sajane dalam hati itu arek iki njaluk apa sih ya Allah. Jadi ini minta kaya raya. Maka sekarang kita wiritan itu masih bentuknya abstrak, sekian tahun kemudian akan diwujudkan oleh Allah. Jenengan tidak zikir wirid saja, ngangen-ngangen di kepala ini akan diwujudkan oleh Allah di masa yang akan datang. Makanya sampai motivator itu memberikan begini. Kalau sampean pengen mobil harga 1 miliar, ya mobil itu difoto, ya dikopi, tempelkan ke tempat tidur gitu loh. Jadi setiap mau tidur ingat bahwa aku pengen itu, ingat pengen itu, gitu loh. Nah kalau kata istri saya, aku mang batin rambutan, pengen rambutan, kok teko rambutan, batin kok gak elit belas. Batin itu ya mobil Alphard anyar batin rambutan. Mesti kroso Abah Jalil itu teko digawakno. Iya saya bilang gitu. Aku mang batin ini. Jadi tingkatan hatinya itu masih mampu nyedot rambutan. Belum mampu nyedot uang miliaran, okay? Karena apa? Daya magnetisnya yang ada di dalam hatinya belum kuat. Ibarat listrik ya, paling listrik nyalur tanggane jian, ya belum pasang meteran sendiri. Okay, jadi di dalam pasal ini Imam Ghazali menjelaskan sesuatu yang abstrak akan menjadi konkret. Apapun yang kita perbuat nanti kalau sama dengan anjing, setan, babi sama di dunia, di akhirat pun akan menjadi wujud kita sebagaimana babi sama anjing. Apa sih yang namanya abstrak? Apa namanya konkret? Ya konkret itu wujud sebenarnya yang dapat dirasakan dan dilihat oleh indera. Ini namanya konkret. Jenengan saya lihat dari sini masih abstrak.
Abstrak ini tidak berwujud atau wujudnya benda yang kasat mata, tidak jelas dan tidak terdefinisi. Dengan di layar saya ini kan ya wujud menungso nih iya, tapi kan kayak kartun gitu kan, nggak terdefinisi. Hanya bisa tahu oh ini namanya si A si B karena sudah kenal. Coba kalau nggak kenal kan ya nggak tahu namanya. Nah, jadi sesuatu yang abstrak nanti akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk yang namanya konkret. Ya, hissi menjadi maknawi, maknawi menjadi hissi. Mungkin ada pertanyaan? Masa kecilnya soro gedene pena, ada yang masa kecilnya pena gedene soro. Ya itu kan sesuatu yang konkret, ya sesuatu yang abstrak menyertai hidup kita. Makanya oleh Imam Ghazali, kita itu harus positive thinking terus, husnudzon, biar tidak sampai yang abstrak ini menjadi konkret, ini sesuatu yang tidak terpuji atau tercela. Ya, jadi kita dilatih husnudzon. Abstrak ini artinya bukan hanya sekedar diangan-angan ngoten. Boten hanya sekedar ngerancang ten mriki niki abstrak ditenono ku ya. Jadi sampai di hati jangget itu namanya abstrak. Yang tahu hanya kita, ini sudah terwujud, ya. Tapi orang lain tidak bisa melihatnya. Kalau di Quran kan kita memang rahasia hati kita ditutupi oleh Allah. Coba kalau rahasia tidak ditutupi, ono wong liwat gitu kerasani kan tahu. Malah terjadi permusuhan setiap hari. Jadi yang dimaksud Imam Ghazali, sesuatu yang kita pikirkan sampai masuk ke dalam hati ini namanya abstrak. Sebenarnya sudah digambar. Satu ketika akan terwujud. Bermusuhan sama orang terus diduwongakno elek, delalah wonge mandi tenan. Akhirnya kecelakaan, akhirnya tadi kembang bayang. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam hati, kalau kata Imam Ghazali ini ya harus yang baik-baik, namanya husnudzon, positive thinking. Gak boleh ada satupun tetesan yang bersifat buruk, namanya suudzon. Tapi ya wangel kita mau husnudzon. Makanya yang diterima oleh Allah nanti ketika kembali kepada Allah, ya, man atallaha biqalbin salim. Hati ini sih seperti anak kecil itu loh, masih merah kuyur-kuyur, enggak bekengkeng gitu, enggak. Jadi itulah yang nanti diterima. Amal ibadah kita banyak, tapi kalau hati kita keras tidak akan diterima oleh Allah. Makanya ibadah yang akan diterima oleh Allah bukan sholat nanti ketika di akhirat, yaitu adalah kolbun salim, bukan jismis salim. Kalau orang Yunani kan mensana en corpore sano, di mana ada raga yang kuat pasti di situ bersemayam jiwa yang kuat. Lu wong edan itu juga raganya kuat, bahkan lebih kuat orang edan daripada yang tidak edan. Makanya ketika kita banyak membaca sholawat sallallahu Muhammad, kita mohon syafaat kepada Nabi di akhirat. Sesuatu yang abstrak hari ini kita wujudkan di dalam hati, nanti akan dikonkretkan Allah ketika waktunya. Sama dengan anak sekolah, wis gak usah dingen-ngen lek kelas 1 pasti munggah kelas loro. Tapi yang penting bendino sekolah. Abstraknya, wong kowe sekolah gak tahu kok konkretnya pengen munggah kelas. Nah, sama dengan seperti itu. Jadi apa-apa yang sudah kita catat
di kertas ini juga nanti akan muncul di akhirat, itu akan muncul di sini kan juga akan muncul. Ya, jenengan yang banyak tirakat, banyak berdoa, banyak puasa, banyak zikir wirid, itu akan ditampakkan oleh Allah. Sama dengan begini, kapan hari itu di Surabaya ada sholawatannya Gus Ikdam di Waru. Saya lewat di sana, orang kan tidak bisa masuk. Orang-orang lain ya kayaknya itu orang-orang yang nggak begitu seneng dengan kegiatan keagamaan. Orang kan berebut salaman dengan Gus Ikdam. Kata mereka yang di sebelah saya, yang macet-macet itu, orang kok kehilangan akal sampai segitunya dibelani. Terus sebelah saya tanya, kamu bagaimana mendengar komentar orang begitu itu? Waduh, kayak so jawab mas. Nah, orang lek gendengi Gus Ikdam dilokno, dia gendengi duit itu ora pernah terasa seperti itu. Kita itu mencintai sesuatu, contohnya orang yang ngefan sama orang tertentu seperti Gus Ikdam, saya nggak apa-apa, biasa. Tapi orang lain mengomentari ini, saya jawab begini, loh, kalau cuman begitu itu masih hal wajar. Kamu itu mencintai dunia, mencintai harta, melebihi orang itu mengagumi Gus Ikdam. Nyatane lek gak ketemu duit yo ngeluh. Iku yo ngono lek gak ketemu Gus Ikdam yo ngregesi awake. Di tempat saya di Badas itu ya sama, ada acaranya sholawatan Gus Ikdam. Wes jam 2 iku wis padha gelar kloso nang nggone lapangan. Dibelani ora sholat duhur, asar, maghrib, isya. Bayangkan, berarti lebih gemari Gus Ikdam daripada gemari Gusti Allah. Yang lumayan lah masih gemari sholawat, ada unsur sholawatannya. Nah ini saya ceritakan begini apa sebagai bandingan. Orang kalau gendengi duit, gendengi dunya tidak dalam kategori gila. Padahal di ilmu tasawuf kalau kita itu sangat tergila-gila dengan harta, jabatan, benda, kegilaan kita mengalahkan orang yang ODGJ, tapi tidak terasa. Ya. Makanya ini Imam Ghazali memberikan rambu-rambu yang dikutip adalah hadisnya Nabi, orang yang akan diterima oleh Allah nanti di akhirat adalah orang yang hatinya suci bersih. Jadi illa man atallaha biqalbin salim. Pokoknya ingat qalbun salim. Poso 10 tahun ya enggak keterima kalau hatinya tidak sehat. Salim ini sehat, jadi tidak punya penyakit. Sholat seumur hidup tidak diterima kalau hatinya tidak qalbun salim. Sodakoh bergudang-gudang tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak qalbun salim, ya. Jadi di bab ini orang yang ketinggalan saya ngaji qalbun salim memang tidak boleh diobati hatinya oleh Allah. Ini di kitab ini sarahnya menjelaskan begitu. Ketika menyebutkan qalbun salim adalah kupingnya gak krungu, berarti ya vaksin buat hatinya tidak ada boosternya, ya tidak hanya virus corona saja. Ya istilah itu kan sudah rangkaiannya Allah yang ngatur. Ya mungkin ada pertanyaan tentang qalbun salim. Iya guys, aku belajar supaya bisa qalbun salim ini. Ya, aku belajar. Ini ada pertanyaan, bagaimana belajarnya qalbun salim? Contohnya begini, jenengan kalau dirasani tonggone panas gak atine? Bukan krungu ya, panas. Sinten juga panas, Gus. Dilokno kancane panas. Jadi
Hati kita itu oleh Allah disuruh melindungi dari hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Nang dodo diek, panas, mangkel, itu hati kita makin lama makin rusak. Ya, makanya penyakit hati itu yang bisa merasakan itu orang lain. Kita jangan menerima transferan sakit dari orang lain. Ya, jadi kita harus mulai hari ini harus membiasakan sesuatu yang merusak hati kita jangan dimasukkan ke dalam hati. Makanya orang Jawa dulu, nenek moyang kita mengatakan wong ngono kok dipeati to lele. Boten dipeati pripun to, Mbah? Muangkelno ya. Itu yang menyebabkan hati kita tidak qalbun salim. Semua hal yang membuat hati kita sakit hati ya, itu menyebabkan hati kita nanti nggak bisa qalbun salim. Nah, makanya Allah itu di dalam Al-Quran fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Fi qulubihim, di dalam hatinya ada penyakit. Nah, itulah yang disuruh oleh Allah mengeluarkan dari hati kita. Walaupun segede dzirrah atom, Allah tetap tidak akan menerima kita. Makanya kalau jenengan masih hatinya sakit, seperti Imam Ghazali menjelaskan, hati kita itu persis dengan kaca cermin. Kalau kaca cermin kita masih burek, kenapa ini Imam Ghazali dulu menjelaskan burek? Karena pada waktu itu belum ada kaca-kaca seperti kita. Dulu itu orang membuat cermin itu dari besi ya. Ada besi yang kuningan, ada besi yang putih monel. Terus itu dibentuk kaca, terus digosok-gosok sampai bening ya, baru bisa untuk bercermin. Makanya kan digosok-gosok itu karena karaten. Kalau orang sekarang ngomong loh, cermin kok karaten? Iya, zaman dulu tidak pakai ini. Saya tanyakan yang punya kitab, kok maksudnya ngono piye? Iya, karena di zamanku itu tidak ada kaca-kaca seperti ini yang terbuat dari pasir, itu kan tidak ada. Kaca-kaca ini dari pasir. Dulu ya dari besi, dipoles sampai gilap jadi cermin. Saya masih punya dulu tinggalannya mbah saya zaman Belanda, kacanya itu saya pikir kaca. Ngilon itu namanya ngilon. Kalau bahasa Jawa ngilon. Ternyata itu bukan kaca. Ternyata itu besi saking bersihnya. Nah, jadi cermin. Dalam bahasa Qur'annya az-zujaja, cermin. Jadi kita nggak akan bisa wusul kalau ini hati kita masih banyak kotoran. Jadi bagaimana caranya? Ya mujahadah, Allah. Hati kita biar lunak lagi seperti daging yang masih segar itu. Bukan dagingnya daging kompresan di freezer. Ya, jadi caranya adalah jangan suka memasukkan sesuatu yang tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Duh, teori ini gampang Gus, prakteknya angel. Loh, lah kalau jenengan tidak mempraktekkan apa yang disampaikan Imam Ghazali, bagaimana bisa mengamalkan ilmunya Imam Ghazali? Dulu disuruh menghafalkan 1 tambah 1, 1 kali 1 kali 2, 1 kali itu kan waktu SD kan muangkel sama gurunya. Ono apalan kon ini. Nah, tuwek-tuwek dadi tukang. Tiba-tiba dan butuh gurune sing SD kon ngepalan ping-pingan itu. Dulu ketika nggak butuh dia nggak mau. Sekarang karena butuh baru dia ingat. Masang keramik ilmu matematika sing digawe. Ya, bukan ilmu fikih ya. Ya, jadi semuanya memang ada di mujahadah. Sama ketika kita ngaji begini, jenengan paham nggak paham, abstraknya sudah masuk ke dalam hati. Sing ngeklik itu Allah sendiri. Gitu loh, bukan saya. Saya hanya menjabai sebagai penyampai ilmunya Allah. Yang penting rekaman ini masuk ke dalam hati. Contoh begini, anak-anak itu kan bisa kita lihat orang tuanya merekam pada otaknya anak itu apa. Kalau anak rekaman di rumahnya bersihan,
di tempat manapun dia pasti akan berperilaku bersih. Endo omahe klimbrak-klimbruk wis mertamu nang sapa ae yang gua larangan ya saenake. Itu kan rekaman dari rumah. Abstraknya tidak pernah diinstal, diisi. Hatinya anak nggak pernah diisi. Contoh, kalau di rumah dipesan, kamu nanti kalau diajak sama bapak, sama ibu pergi, kamu di sana nggak boleh rame ya, nggak boleh kedebukan, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kamu nanti kalau di sana disuguhi makanan, minuman, kalau belum dipersilahkan sampai 3 kali jangan diambil. Rekamannya dulu kan gitu kita ini. Tapi rekaman anak sekarang, guys, pokoknya diset di nang ngarep dianggap halal lah pangan ae. Jadi kan beda. Itu kan rekaman yang seperti itu sudah mulai tidak ada yang rekam. Nggih. Ya itulah bedanya orang dulu rekamannya husnudzon bukan suudzon. Makanya Imam Ghazali cerdas otaknya, hatinya pun juga harus lebih lunak. Bukan cerdas otaknya, hatinya tidak lunak, tambah keras. Jadi apapun harus direkam dulu. Kalau tidak direkam, mana mungkin bisa dibuka datanya. Ibaratnya kok laptop ini kalau jenengan nggak ngerekam, ya nulis-nulis tidak nulis, mana ada yang namanya dokumennya. Ilmu itu ya harus ngaji dulu, paham nggak paham urusan guri. Yang penting abstraknya dimasukkan. Jenengan apa merasa pinter-pinter kok iso duit 100.000 lagi tuku 10.000 susu 90.000. Itu coba dulu SD gak hafal dengan 1 sampai 100 apa bisa? Walaupun dikaruniai Allah otaknya cerdas. Kalau nggak direkamkan dulu di sini 1 sampai 100. Kan ya nggak bisa. Baca meteran apa bisa? Iki apa angka apa iki? Kan tetap tidak bisa karena tidak pernah ada rekaman. Makanya direkam dulu. Wes urusan SD ini goblok tapi saya kok sukses ada kita bah pinter lah. Itu kan dulu saking tekune iso gak iso pokoknya budal sekolah sing cerdas-cerdas tapi bolosan malah nggak pinter karena nggak ada rekamannya. Yang memunculkan rekaman di dalam hati kita, kolbu kita ini adalah Allah sendiri. Sudahlah jenengan kalau ngaji terus, insya Allah usul itu Allah yang ngatur. Contohnya begini, kan ada orang yang ingin ketemu Bang Rijal. Di sebelahnya sudah ada Bang Rijal. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak ketemu. Allah menghendaki, ya ketemu. Kenapa tidak ditemui? Ya Bang Rijal itu tahu. Kayaknya kalau saya temui belum siap. Karena sudah ditanya-tanya istrinya, sakjane ngajimu biasanya mbok cerita nono titik-titik aku ben roh. Makanya terus akhirnya Bang Rijal tidak nemui. Oh, sing gak dipikir blas Bang Rijal ujug-ujug ketemu. Ya rizkinya seperti itu. Ya. Jadi kata kuncinya kolbun salim. Mulai sekarang ngaji noto ati. Kolbun salim itu berarti mulai hari ini kita mulai noto ati. Kepentingannya adalah untuk perjalanan kita menuju Allah, bukan menuju manusia. Kalau menujunya manusia namanya khaddun nafsi, bukan kolbun salim. Paham nggih? Nggih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nggih, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini
membawa barokah manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulih ajma'in. Allahumma ja'al awwala majlisina hadha salahan wa awsada falahan wa akhiru rahmatan wa ni'matan wa taqrimatan wa qimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal muqarrab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Walladhdallin amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.